Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku pada kesempatan kali ini berteman satu buku tebal, judulnya Sejarah Filsafat Barat, disusun oleh Bertrand. Bacanya gimana? Bertrand Russell. Saya buku ini udah cukup lama saya punya, tapi karena tebal ya, saya mengkonsumsinya jadi cukup lama. Dan strategi baca saya melompat-lompat. Saya mengikuti dengan buku ketika ketemu satu tulisan atau buku atau obrolan tentang satu tokoh filsafat, saya buka di sini kayak gitu, lompat. Tapi memang sebenarnya buku ini judulnya aja Sejarah Filsafat Barat, maka paling nyaman sebenarnya menikmatinya runutan sejarahnya filsafat Barat itu seperti apa, kan gitu ya. Benang merahnya dari buku ini adalah kronologis urutan filsafat Barat, dan itu terasa betul di buku ini, sehingga buku ini memang sangat membantu saya dalam memetakan filosof Barat ya, atau ragam pemikiran Barat yang dari awal banget, zaman kalau ini dibagi tiga nanti, dari zaman filsafat kuno hingga filsafat modern ya. Buku ini kalau judulnya itu Sejarah Filsafat Barat, kaitannya dengan kondisi sosiopolitik zaman kuno hingga sekarang. Dalam bahasa aslinya, History of Western Philosophy and its connection with political and social circumstances from the earliest time and present day. Jadi bukunya Russell yang paling sukses diterjemahkan dalam banyak bahasa. Ya. Buku ini, Bertrand Russell berusaha mengaitkan sejarah filsafat, yaitu dunia pemikirannya, dengan sejarah sosial, politik, dan kemasyarakatan dalam kenyataan gitu. Dengan data yang cukup valid ya, Russell membahas sosok filsuf ini dengan kontribusi besarnya dalam peradaban manusia, merinci detail ide-ide dasarnya. Nah, ini yang menarik sih menurut saya, menjadi akhirnya ada benang merah gitu ya. Dibagi tiga ya, nanti teman-teman kalau baca bukunya ini kita dibagi tiga. Bab pertama itu adalah tentang filsafat kuno. Filsafat kuno itu ya berarti dari, kalau di sini disebutkan dari prasokratik ya, prasokrates, jadi sebelum Sokrates, terus lalu zamannya Sokrates, Plato, Aristoteles. Ini cukup populer ya, tiga filosof ini ya. Ini bab 2 pada bagian pertama ya, jadi pelan-pelan ya. Bagian pertama itu filsafat kuno, bab pertamanya adalah pra-Sokrates, bagian keduanya adalah Sokrates, Plato, Aristoteles, bagian tiganya adalah setelah, jadi filsafat kuno setelah Aristoteles. Jadi menurut Russell ini berbeda, jadi setelah Aristoteles ini beda. Nah, di bagian kedua, tadi kan bagian pertama filsafat kuno, bagian keduanya adalah filsafat Katolik ya, yang meliputi, ini agak banyak ya filsafat, meliputi dibagi dua, para filsafat para bapa, jadi para santo-santo ya, orang-orang suci di Katolik, dan filsuf abad pertengahan ya. Filsuf abad pertengahan. Jadi di sini nanti ada skolastik gitu ya. Nanti kita coba comot-comot aja, tapi nggak akan saya jelaskan semua ya karena tebelnya segini. Kemudian di bagian tiganya membahas filsafat modern. Nah, filsafat modern ini juga cukup acak ya. Saya termasuk yang agak tertatih-tatih membaca bagian ketiga filsafat modern, karena ini filsafat dari Renaissance sampai abad ini ya. Dari David Hume, Rousseau ya, sampai dengan sekarang. Dan ini modelnya satu-satu gitu. Jadi kalau saya metakan itu ada apa, dibagi dua antara dua kubu, John Locke sama Rousseau ya, bacanya gimana sih? Rousseau. Jadi beragam sekali di bagian ketiga itu. Oke ya, pelan-pelan seperti biasa, ini adalah Butuh Buku, bukan beda buku secara serius, bukan secara akademis atau mungkin review buku, enggak. Ini hanya ngobrolin apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan buku ini. Buku yang tebal ya, judulnya Sejarah Filsafat Barat. Nah, oke, perlahan-lahan bagi saya ya,
saya itu mengenal filsafat ini sekarang hubungan Putu dengan buku inilah ya. Saya mengenal filsafat sebenarnya dari sangat muda ya, karena bapak saya itu almarhum bapak saya itu seorang yang sangat suka ngobrol gitu, dan dari sejak SD saya itu sudah berkenalan dengan tokoh-tokoh filsafat yang sering disebutkan bapak gitu. Terlebih yang tadi yang cukup populer itu Socrates, Plato, Aristoteles gitu. Saya dulu dari kecil udah paham bahwa Socrates itu gurunya Plato, Plato itu gurunya Aristoteles. Ketiganya berbeda pendapat. Nah itu dari kecil sudah sering dapat cerita dari bapak. Namun karena saya belajar secara lisan gitu, sehingga di beranjak dewasanya saya itu saya mengkonfirmasi cerita-cerita bapak saya dari buku-buku yang saya baca gitu. Nah, makanya mengapa buku ini menjadi cukup berarti dalam perjalanan belajar saya atau perjalanan saya mengenal filsafat, karena buku ini menjadi peta yang cukup detail gitu, cukup detail, runutan kronologis. Oh ternyata gitu, si tokoh filsafat ini tuh ada di sini, tokoh ini tuh ada di sini, bagaimana pengaruhnya dan sebagainya. Dan ini menurut saya sebuah kebaruan untuk seorang Putu ya, yang sudah seusia ini baru nyadar, oh ternyata petanya itu demikian. Dan yang menarik, ini beda, ini sekali lagi ya, ini kan judulnya Sejarah Filsafat Barat. Jadi ini benar-benar filsafat Barat. Jadi kalau kayak teman-teman kami di alumni pesantren itu mungkin, loh kenapa nggak bahas filsafat Islam yang begitu kaya gitu? Ya karena memang beda. Ini kan Barat. Nanti ada beberapa pemikiran Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Farabi itu ada dalam sini, tapi disampaikan oleh Russell dalam beberapa bab itu pengaruhnya gitu. Misalnya kayak Bacon ya, Francis Bacon itu punya cukup terpengaruh dengan pikirannya Ibnu Sina atau Avicenna dan Averroes, Ibnu Rus dalam pemikirannya, dan dia terlihat memuji-muji gitu, dan ternyata dia mempengaruhi kan akhirnya kebangkitan Renaissance di Eropa itu setelah pergumulan pemikiran para filosof Barat di filsafat modern ya kalau di sini ya, mereka bergumul dengan pemikiran filsafat Timur ya. Itu kalau mau benang merah ketemunya. Tapi kalau teman-teman nyari kok nggak ada pandangan-pandangan filsafat, ya enggak, ini kan hanya ini benar-benar filsafat di Barat. Oke. Itu cerita hubungan saya dengan buku ini. Nah, sekarang peta yang dimaksud yang tadi saya sebut-sebut tadi itu seperti apa? Ini kronologis ya. Jadi filsafat pertama dibagi. Pertama filsafat kuno. Filsafat kuno cukup tebal ya. Saya cukup menikmati di bab ini karena ya tadi saya sempat baca bukunya Simposiumnya Plato, terus saya buka buku ini. Plato ini seperti apa? Jadi tahu dudukannya di mana gitu. Nah, filsafat kuno ini tentu para filosof sebelum Socrates, jadi masih lahirnya peradaban Yunani. Jadi ketika ada Yunani itu namanya Sparta ya awalnya. Jadi tradisi bertutur, tradisi ngobrol, tradisi berpikir di kalangan para pemikir di zaman itu yang akhirnya menumbuhkan maraknya kajian-kajian filsafat di saat itu. Ya. Nah, memang masih ya namanya juga zaman kuno ya, menurut saya mulai rapi itu ketika di eranya Socrates ya. Socrates itu walaupun Socrates sendiri ketika kita baca detailnya ternyata Socrates juga lebih banyak pelajaran-pelajaran Socrates lebih banyak ke bawah sampai sekarang justru oleh tulisan muridnya yaitu Plato. Plato menuliskan pemikiran Socrates. Dan kemudian kalau Socrates ini dialektika, dia membincangkan kebenaran, lalu Plato itu merenungi, mengendapkan, lalu di-adjust lagi, dievaluasi lagi oleh Aristoteles yang cenderung logika. Nah, sampai dengan bagaimana Aristoteles kan logis ya, tapi ternyata ada pandangan metafisikanya Aristoteles ya. Dan di sini nanti terus ada kalau biar runut ya, yang tadi setelah pandangan Aristoteles tadi kan kuno itu dibagi dua sebelum Socrates, Socrates, Plato, Aristoteles. Nah setelah Aristoteles, setelah Aristoteles itu ada dunia Helenistis yang kalau ini menjadi penghubung ya, akhirnya bagaimana sampai ke filsafat Katolik ya. Di filsafat Katolik ini tentu ya akan mulai pandangan-pandangan dari agama
bangsa Yahudi ya, sampai lahirnya Kristen dan Katolik ya. Terus santo-santo, pandangan para santo, para orang-orang suci di zaman itu. Ada juga pandangan 3 doktor gereja, yaitu Santo 4, bahkan ada 4 tokoh doktor gereja barat, yaitu Santo Ambrose, Santo Jerome, Santo Agustinus, dan Paus Gregorius Agung ya. Mereka ya di zaman-zaman itu mulai meluruskan itu, dan di era inilah yang sebenarnya saya juga baru tahu ini setelah baca buku ini. Ternyata stoicisme itu, stoik ya. Saya kan penasaran karena stoik kan cukup marak ya di era sekarang ya. Pandangannya si Marcus Aurelius ya, Seneca dan teman-temannya itu ternyata ada di mana? Itu di setelah dunia Helenistis, sebelum ke filsafat Katolik. Itu stoicisme mulai marak, stoicisme. Nah, di filsafat Katolik ya, filsafat Katolik itu nanti dibagi 2 kan. Yang pertama para bapak tadi, santo-santo, kemudian para filsuf pertengahan. Disitulah ada Thomas Aquinas ya, kaum skolastik. Ya, kaum skolastik itu di eranya setelah di era filsafat Katolik. Nah, sebenarnya kalau rentangnya itu filsafat Katolik ini adalah dari sejak Agustinus sampai Renaissance. Ya, jadi sejak Agustinus didominasi pikiran Agustinus ya, dari Agustinus sampai Renaissance. Jadi sampai dengan Renaissance. Nah, pemantik Renaissance sendiri kan yang tadi itu saya di sini ada sempat disinggung yang tadi ya, saya bilang Francis Bacon. Walaupun Francis Bacon itu kalau detailnya ada di pemikiran apa namanya, ada di filsafat modern nanti Francis Bacon. Tapi di bab filsafat Katolik ini dia termasuk yang dinukil juga, karena itu bukan Francis Bacon ya. Kalau yang Francis Bacon kan di modern. Kalau yang ada di sini itu Roger Bacon. Jadi dia ada termasuk dari 3 filosof Prancis ya, Prancis yang penting, yaitu Roger Bacon, dan Scotus, dan William Ockham, Matthew Aquasparte. Nah, Roger Bacon inilah yang walaupun kurang dikagumi di zamannya, namun di era modern dipuji, bahkan terkadang berlebihan. Dia sebenarnya bukan orang, kalau menurut Russell malah dianggapnya sebenarnya dia bukan seorang filosof, karena tapi dia memiliki pengetahuan yang luas ya. Nah, di Bacon inilah yang menghubungkan yang tadi saya cerita ya. Kalau kita mau tahu bagaimana filsafat timur bertemu dengan filsafat barat dan saling mempengaruhi, sebenarnya di Roger Bacon ini terlihat sekali. Jadi ketika Bacon ini menyampaikan, dia kelihatan mengagumi Aristoteles dengan cara yang berlebihan katanya. Aristoteles ini bapak filosof, tapi dia juga menyebutkan Avicenna. Avicenna itu artinya Ibnu Sina, dia kutip ya, dengan kekaguman yang besar ya. Kemudian juga Averroes. Mungkin kalau teman-teman mau, kenapa akhirnya ini memantik Renaissance ya, pemikiran Averroes memantik Renaissance, karena Avicenna dan Alfarabi ini cenderung ke berpikir ya, lebih dekat dengan para filosof, lalu dievaluasi oleh Imam Ghazali kalau di filsafat Islam ya, filsafat timur ya, dievaluasi oleh Ghazali yang cenderung sufistik dan menyerang para filosof gitu ya. Nah, kemudian dikritisi lagi, Al-Ghazali dikritisi lagi, dan Averroes Ibnu Rushd yang ini di sini disebutkan begitu mempengaruhi Roger Bacon ya. Dia juga mengutip, Bacon juga mengutip Al-Farabi dan Abdul Mazar ya. Nah, Averroes ini mengapa cukup mempengaruhi? Averroes ini kan termasuk yang meletakkan nalar itu menjadi posisi yang penting untuk membaca wahyu, dan inilah yang akhirnya memicu pergerakan kritik terhadap gereja, dan akhirnya memantik Renaissance. Nah, Renaissance inilah yang akhirnya di zaman Renaissance inilah masuk ke periode berikutnya, yaitu filsafat modern.
Filsafat modern ini dari Renaissance hingga sekarang di era modern. Nah, saya tadi sampaikan di awal ya, di bab bagian ketiga ini rentang-perentang gitu ya. Jadi tokohnya banyak sekali dan oleh Russell ditulis satu-satu per bab tiap tokoh filsafat yang ada di filosof di situ, dan memang jadi agak rumit memisahkannya. Yang cukup penting di situ dengan René Descartes, terus John Locke dan Rousseau ya. Rousseau yang konon sering dibilang dua kutub ya, John Locke dan Rousseau yang berbeda cara pandangnya, dan ini diceritakan petanya, runutannya. Ya, sepertinya itu kali ya. Kalau detailnya mungkin nanti pelan-pelan kita akan coba, mungkin saya ingin membahas per jenis pemikiran dan melalui buku-buku mereka ya. Karena ini adalah buku besarnya, ini petanya secara filsafat barat. Dari peta inilah kita tahu beberapa ragam pikiran-pikiran para filosof itu, dan mungkin bermula dari itu kita bisa menyomot satu-satu untuk mengulik ya. Mengapa penting membaca pikiran-pikiran mereka? Saya pikir karena sebenarnya ini versi Putu sebenarnya bisa dikritisi ya. Kalau saya memandang bahwa sebenarnya wisdom itu, kebijaksanaan itu terlahir dari banyaknya sudut pandang yang kita pakai gitu. Jadi semakin banyak sudut pandang, semakin banyak runutan berpikir yang kita pakai, paham-paham atau aliran-aliran berpikir yang beragam itu kita coba konsumsi, itu membuat mengayakan cara pandang kita. Nah, terlebih ketika filosof ini kan, para ahli filsafat ini kan seorang yang mengulik cara berpikir dengan versi mereka masing-masing. Dan kalau kata Bang Adi Siregar di Bekasi Books Club, dia mengingatkan bahwa belajar pikiran orang lain itu jangan terjebak pada produk pikirannya, namun metodologi mereka berpikir. Jadi kalau kita tahu cara mereka merunut berpikirnya, kita akan ngerti. Contoh misalnya tiga guru dan murid ya, Socrates, Plato, dan Aristotle, yang sama-sama guru dan murid tapi mereka sangat berbeda. Socrates yang cenderung dialektika, Plato yang merenung, dan Aristotle yang logik itu. Tapi ketika kita tahu metode mengapa mereka seperti itu gitu. Atau bagaimana aliran skolastik di zaman Katolik tadi muncul, karena apa gitu? Karena penguatan gerejanya Thomas Aquinas. Jadi kita tahu latar belakangnya. Demikian juga kita di era sekarang bisa jadi melahirkan para pemikir, kalau mau disebut filosof terlalu tinggi ya, pemikir yang dengan latar belakang yang beragam. Semakin banyak, semakin kita kumpulkan dalam isi kepala kita, memudahkan kita dalam mengambil keputusan yang tidak terburu-buru. Mungkin itu ya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.